Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berukhuwah, nikmat untuk kita terus beribadah. Kenikmatan yang kalau kita pengen hitung, wa in ta'tu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kita main hitung nikmat Allah, maka nikmat itu tidak akan bisa terhitung. Unlimited, ya. Kalau kita konversi itu berat. Ada anak yang protes gitu ya. Orang tuanya bahkan pengen beli waktu bapaknya agar dia bisa bersama-sama karena bapaknya sibuk banget, ya, hampir jarang di rumah, ya. Bahkan ada kasus seorang anak manggil bapaknya om. Ini yang cerita ibunya, ya, karena saya di dunia pendidikan, ya, hal-hal yang sifatnya masalah-masalah keluarga kadang-kadang tuh unpredictable, ya, nggak bisa diprediksi, ya, karena bapaknya keluar kerjanya jauh sampai anaknya lupa wajah bapaknya sendiri, ya. Jadi ibunya cerita pernah manggil om ketika bapaknya pulang, lupa gitu, ya. Ada juga keluarga-keluarga yang bisa jadi kebersamaan itu sangat sulit karena masing-masing sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di rumah sih kumpul, tapi di kamar masing-masing. Ya, ada seorang ibu harus manggil anaknya di WhatsApp dulu di kamar. Ya, di WhatsApp benar. Anaknya ada di lantai 2 di kamar, orang tuanya di bawah, jarang kumpul. Jadi kalau pengen ketemu di WhatsApp, turun nak, ada tamu gitu. Saya pernah silaturahmi ke sebuah rumah, ini belum lama habis gitu, ya. Bapaknya baru kena stroke, ya, ibunya merawat bapaknya di rumah sakit sampai saat ini masih dirawat. Ketika saya datang ke rumahnya, saya kira udah ada di rumah, ternyata dari rumah sakit PON kemudian dipindahkan reguler ke rumah sakit yang lain untuk maintenance-nya, tapi masih terus dirawat, ya. Datang ketemu pembantunya, ya. Kemudian nggak ada orang di rumah, Bi. Ada anaknya, lu nggak jaga, beda katanya, ya. Jadi serumah tapi hampir nggak openan. Openan itu apa kata orang Betawi? Nggak saling peduli, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu open mind, tuh openan, deket mungkin, ya. Ada Inggris-Inggrisan. Insyaallah, ya. Makanya kita bisa hadir di majelis ini, bisa duduk, ya, sampai syuruk itu sebuah kenikmatan. Ya, pagi tadi jalan banyak yang udah sibuk. Saya sampai sini tadi jam lewat 32, ya, 32 sana. Ya, 4.32, ya. Di sebelah sono ibu-ibu berjilbab, ya, dengan pakaian senamnya udah nunggu mobil. Ya, pertanyaan saya, sholat subuhnya di mana gitu doang.
gitu. Saya di situ, ya, aduh, kalau saya tuh kepikiran gitu, ini sholat subuhnya di mana ya? Gitu. Yang kedua, ini lakinya apa nggak perhatiin gitu kan? Ya, masa halangan semua kayaknya enggak ada gitu kompak gitu kan? Ya, untuk besok kita pengen pergi kalau dia halangan bareng gitu kan nggak ada. Gitu. Kadang-kadang itu ada, ya. Makanya nikmat kita bisa berada di sebuah majelis itu nikmat yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan. Prolog dulu ya Pak ya. Tulis seperti itu. Saya lupa. Gak panjang ya. Udah ini aja kan Pak. Man yuridillahu bihi khairan. Yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah menginginkan padanya kebaikan. Khairan. Yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan dia faham, faqih. Ya, faham terhadap agamanya. Dan itu adalah kebaikan yang sangat besar. Ya, ketika kita faham. Maka kata Rasulullah ketika ada orang menikah pun tunkahul mar'ah di arba. Wanita dinikahkan karena 4 hal. Ya, di maliha, di jamaliha, di nasabiha. Kata Rasulullah fadfar bidatid taribat yadah. Maka pilih mereka yang terbingkai agamanya, mereka yang baik agamanya, maka insya Allah kita nggak celaka. Ya. Bukan berarti dia juga harus hafiz Quran. Ya. Kriterianya terlalu tinggi kadang-kadang. Pokoknya suami saya harus hafiz Quran. Tapi ini bisa ya, coba ya. Paling nggak ke situ aja buat nulis, saya kan nggak muter-muter. Tadi lupa ya, spontan aja spontan. Kriteria harus A, B, C, D. Tapi ingat kata Allah Subhanahu Rasulullah SAW, fadfar bidatid din. Maka perhatikan nilai agama. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, bingkai dengan nilai-nilai agama insya Allah. Ada orang kaya punya agamanya bagus, maka nggak sombong dia, ya, nggak menunjukkan, apalagi sampai memamerkan. Bahasa sekarangnya apa? Flexing, ya kan? Pengennya kelihatan bagus, ya. Tapi ternyata konsepnya biar tekor asal kesohor, ya kan? Yang penting gaya, ya. Kalau masalah dalam, gua doang yang tahu sama Allah gitu. Saya kemarin khutbah Jumat, saya naik Gojek ya, karena bawa kendaraan di kantor. Kalau misalnya masjidnya di gang tuh susah kan bawa mobil ya. Parkirnya di mana jauh banget kayaknya deh. Ya, apalagi kalau jam 11 tuh crowded jalanan biasanya pulang sekolah segala macam. Dijemput Gojek ya, motornya mereknya VCX ya. Kalau VCR sih, ya, swear. Dia aja cerita tuh, ya, saya dulu pegawai Pak, gitu. Dia aja ngalir, saya nggak nanya, nggak enak juga. Iya, tahun 2010 gaji saya udah 6 juta Pak, gitu. Oh, gitu. Saya keluar aja. Kenapa? Kerja nggak punya HP-HP. Saya Gojek sekarang punya motor kayak gini 2 Pak, gitu. Ya, saya cuma nambahin aja. Yang penting gaya hidup. Ya, kadang-kadang jadi pegawai gayanya doang, gitu kan. Kalau jadi pegawai WFH tuh nggak enak kalau di rumah, mainnya di kafe. Ya, kopi biasa misalnya kita sasetnya itu sekian, ya kan? Kalau yang didorong tuh 3.000 gitu kan. Kalau di kafe 18.000, udah beda, gitu kan? Ya, beda tempat, ya, dan seterusnya. Kadang-kadang tuh gaya yang nyusahin juga. Maka alhamdulillah kita nikmati, ya.
Allah berikan kenikmatan, kita jaga, kita rawat. Nikmat kebersamaan itu, subhanallah, itu sangat mahal. Kalau kita jadi orang yang qadarullah, ya, Allah batasi rezeki kita, maka kita tidak menjadi orang-orang yang senantiasa berpenampilan itu minta dikasihanin. Enggak. Kita punya izzah. Bahasa Arab itu iffah. La yas'aluna nasa ilhafa kalau bahasa Quran. Mereka nggak minta sama orang lain karena dia punya harga diri. Iya, sabar, tetap ibadah, tetap ikhtiar, gitu kan? Karena dia tahu masing-masing orang punya rezekinya sendiri. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Ya, jangan ngiri sama nikmat yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Ini kata Quran gitu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki dia punya nasib dari apa yang diusahakan. Surat An-Nisa. Surat keberapa Pak An-Nisa? Surat 4. Alhamdulillah langsung 4. Insyaallah ya. Waktu itu kita sudah ngafal ya? Sampai 20 ya kalau nggak salah ya. Cuma setelah itu nggak selesai. Diurutin sampai ayat 32. Ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallah. Ada di sebelah kanan. Ya. Boleh dibaca terjemahnya, Pak. Iya. Arabnya kan udah saya baca tadi. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Iya, jangan ngiri, jangan ngayal gitu. Pengen kali kayak gono gitu kan. Lanjut Pak. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kalimatnya itu iktasabah. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki itu ketika dia punya kelebihan, ternyata kok dia jadi orang yang begini. Yakin ini ayatnya ada usaha yang lebih dari kita gitu. Ya, kalau kita kan maunya lamunan jaya, ya kan? Lamun bisa jaya gitu kan, kerjanya ngayal aja. Ya, dikasih film juga gitu, sinetron ya, baru kerja 2 bulan udah pakai mobil gitu kan. Jadi kelihatannya itu, ya, maunya instan, apa aja mau instan. Ya, sampai ngaji mau instan, ya kan? Sekali ngaji kalau bisa langsung, gitu kan? Ya nggak bisa, semua proses. Ya, kalau instan tuh biasanya cuma rasanya doang. Ya. Rasanya doang. Bisa baca Quran instan, rasanya doang bisa. Ketika dicek pandang pendeknya berantakan ya. Kan Indomie kan gitu ya, atau mie yang lainnya ya. Namanya instan tuh rasanya doang, tapi enggak ada. Lanjut. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Iya, kalimatnya usaha. Lanjut. Maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, was'alullaha min fadlih. Jangan kita putus asa, terus minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa bisa terus bertahan pada diri kita ya. Yang kedua, bukan cuma kita, keluarga. Ya. Apakah sudah kita pastikan keluarga kita di rumah sholat subuhnya terjaga? Allah masing-masing. Kalau saya sebelum berangkat ya pastikan semua sudah siap, semua sudah bangun, ya. Karena maksimal tuh jam 4 kalau di rumah tuh bangun maksimal jam 4 itu harus sudah pada bangun. Ya, yang kecil-kecil juga yang SD kelas 2 saya pastikan sudah hadir, ya. Kalau sempat bisa qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Makanya ketika saya jalan ke sini, insya Allah, ya, istri saya perempuan, anak saya 2 di rumah ada perempuan, biasanya itu berjamaah yang perempuan di rumah. Nah yang laki-laki kalau yang kelas 2 tuh bilang tuh, nanti pulang saya bisa nanya, kamu kuliah nggak tadi gitu? Karena ada kuliah subuh sama kayak gini. Ya. Aku kuliah.
pertanyaan berikutnya entertainnya, konsumsinya apa tadi? Gitu. Karena saya bikin program, habis ini sarapan bareng, itu udah bertahun-tahun. Enak, guyupnya dapet. Iya, jadi saya bilang, saya nasihat masjid. Udah kita bikin aja konsumsi makan. Ya, ada yang mau sumbang silakan, kalau enggak dari DKM bagian dari agenda pembina. Ya, kalau gini kan biasanya kan formal banget. Saking formalnya, mohon maaf, kadang-kadang kita nggak tahu nama yang ada di samping kita. Mau saya cek? Benar, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang nama panggilan doang. Siapa itu? Pak Oim. Kalau tanya Oim itu nama aslinya siapa? Nah, gue nggak tahu tuh. Gitu. Itu salah satunya yang kita udah kumpul tapi kayak di terminal, nggak kenal sama sekali. Kayak saya kan bapak tahu saya karena saya disebutin namanya Furqon gitu kan. Kalau saya kan nggak kenal satu-satu. Karena udah ini pas di luar tuh lupa. Ya ketemu di Merdeka pakaiannya nggak pakai kopiah ini, ya kan? Pakai topi, pakai kaos, celana olahraga, gitu kan? Beda lagi nih yang tadi atau bukan, gitu kan? Tapi kalau misalnya tiap minggu, misalnya acara ini minggu atau bulanan ketemu, ya, itu masya Allah. Ini ya Pak ya, nikmat yang harus kita syukuri. Juga salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga sahabat dan segenap umat. Baik, hari ini karena menjelang Idul Kurban, kita bicara tentang bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran bicara tentang kata uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu ada dua. Yang pertama untuk Rasulullah SAW, yang kedua untuk Nabi Ibrahim. Ya, cuman kalimat uswatun hasanah ini yang sering kita dengar, termasuk saya selama ini kalau kita nggak ngaji, adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang pertanyaan saya, ayat mana lagi yang ada uswatun hasanah bunyinya seperti apa? Pernah dengar nggak Pak? Pastilah orang baca gitu kan. Ramadan kemarin kan hatam. Cuma pertanyaannya pas baca ngeh nggak ayat itu? Ya? Al-Mumtahanah. Bunyinya gimana tuh? Oh, Masya Allah. Itu pentingnya tadabbur Quran, kita pegang Quran. Bunyinya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi kata-kata uswatun hasanah, uswatun hasanatun, contoh yang baik, itu ada di suratnya, surat tadi ya, surat Al-Ahzab, ada surat Al-Mumtahanah, ya, Mumtahanah. Yang ini ada Rasulullah SAW, yang ini Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi sama-sama kalimatnya uswatun hasanah, keteladanan. Bahkan secara tekstual Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim bukan cuma Ibrahimnya saja, tapi keluarganya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Bahkan ada ala Ibrahim. Ala ternyata keluarga. Dan dua kata ini yang kita sandingkan dalam sholawat. Sholawat Ibrahimiyah kita nyebutnya, betul ya? Kapan kita bacanya menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Ibrahim alaihissalam? Kapan? Ketika tahiyat. Ya. Karena secara khusus Allah ingatkan, nih ada teladan. Ya. Boleh baca terjemahannya Pak? Al-Mumtahanah ayat berapa? Ayat 4, ya adanya di sebelah kanan. Boleh baca terjemahnya Pak? Terus
Jadi Ibrahim itu menjauhkan diri dari kebiasaan budaya menyembah bukan selain Allah. Emang bapaknya tauhid ya. Lanjut Pak. Iya, jadi kebencian terhadap kemusyrikan, kekufuran harus ada. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai dia beriman. Gitu. Yang dibenci bukan orangnya, dia yang benci tapi perbuatannya. Kalau dia beriman, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara. Ya, jangan sampai sama-sama beriman udah kayak musuh. Itu kan. Ini masya Allah yang Ibrahim. Lanjut. Iya, jadi perhatian Ibrahim terhadap bapaknya yang musyrik, care sama orang tua Nabi Ibrahim. Lanjut. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim tawakal, tobat, kembali kepada Allah. Ini keluarganya Nabi Ibrahim. Dan di Quran tuh banyak ya bicara tentang masalah keluarga. Ya. Yang menjadi model. Ya. Kira-kira kita ingin mencontoh model keluarga siapa? Ada keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Ya. Dalam surat At-Tahrim, suaminya beriman, istrinya berkhianat. Suaminya beriman, tapi istrinya berkhianat. Bahkan Nabi Nuh anaknya, ya kan, juga ya sampai diabadikan dalam surat Hud. Bagaimana ikhtiar Nabi Nuh ngajak anaknya untuk dalam kebaikan. Kebaikannya tidak diikuti oleh istri dan anaknya. Ya. Yang kedua ada keluarga Fir'aun. Di surat At-Tahrim, ya, istrinya beriman, suaminya kufur, tengkolak. Ya. Ada keluarga Ibrahim alaihissalam, ya, dia punya latar belakang bapaknya itu musyrik, ya, pembuat patung, penyembah berhala. Makanya dakwahnya Ibrahim wa in qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa id qala, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim li abihi kepada bapaknya Azar. Wa idh qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Wahai Bapak, apakah engkau akan menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Bapaknya kesel. Ya, kalau di surat Maryam itu saking keselnya ya sampai bapaknya agak lumayan tuh. Ya, bahasanya nanti kita buka. Ya. Oke, kita buka sekarang. Surat Maryam surat keberapa Pak Bu? Ini Ibu harus tahu nih ya. Kan nuansanya perempuan nih Maryam. Surat berapa Bu Maryam Bu? Surat berapa? 19. Masya Allah, barakallah. Ini ngebet, ngoprek atau? Masya Allah. Saya senang nih. Jadi dapat Pak ya. Oh 19. Ingat nanti kalau ngelihat beliau, oh iya. Beliau jawab surat Maryam ayat surat ke-19. Ya, saya buka juga. Nanti berarti bantu buat baca terjemah. Ayatnya 41. Sampai 48, 47 kita dengarkan aja. Ya, kita dengarkan. Mungkin selama ini kita baca tapi nggak tahu kisahnya. Tapi kita dengerin dulu, nanti kita ambil hikmahnya, itu tadabbur gitu. Mengambil pelajaran di balik dari ayat-ayat ini. Tafadhol. Siapa yang membaca terjemahan? Bergantian ya. Silakan Pak.
dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Iya, kalimatnya itu wazkur, ceritakan. Itu fi'lul amr, kata kerja. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah Ibrahim. Berarti kita sebagai umatnya ini mengambil pelajaran dari ini. Karena Rasulullah diminta oleh Allah ceritakan segala sesuatu yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala pasti punya hikmah yang sangat besar. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan walaili, demi malam, di malam itu banyak hikmah yang kita bisa ambil. Wadduha, tadi salat dibaca. Demi waktu duha, itu banyak keutamaan di waktu duha. Ya. Wattin, demi buah tin, sama. Begitu juga ini. Wadkur, ceritakan. Fil kitab, dalam kitab Ibrahim, kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia Ibrahim siddiq, orang yang benar, orang yang jujur, siddiq, nabiyya, dan seorang nabi. Lanjut. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, wahai anakku, kenapa engkau berbuat seperti ini? Tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat sedikit pun. Iya. Jadi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, sayang dia kepada bapaknya. Ya. Makanya saya ingat waktu khutbah Idul Adha yang tahun berapa saya pernah di sini, ini jadi bahan khutbah juga. Tapi saat itu kan jiping, ngajinya nguping, bahasanya orang ceramah gitu kan. Kadang-kadang juga banyakan ngantuknya gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita dapetin tuh ada kalimat, ya, kata yang indah yang Allah gambarkan, ya abati. Ya abati. Ini kalau ya abati, wahai ayahku. Ini kalimatnya sangat lembut. Sangat lembut. Saya pernah bertanya kepada dosen waktu itu. Dia orang Mesir. Karena dia kalau nyebut kami itu sebagai polib dan polibahnya itu dengan ya bunayya. Ya. Bukan ya ibni, ya bunayya. Lembut banget itu. Ya. Kenapa sih pilihannya ya bunayya bukan ya ibni? Kenapa pilihannya ya abati bukan ya abi? Ini kata beliau, ya, seingat saya waktu itu, karena emang dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Ini kalimat kata yang sangat lembut. Seorang anak kepada bapaknya. Ya. Nah, Ibrahim nanti berkata kepada anaknya, itu juga kepada Ismail dengan kalimat yang lembut. Ya bunayya, inni arafil manam. Jadi kelembutan itu ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Ya. Jangan sampai kita salah memahami bahwa orang tegas pasti kasar. Enggak. Ibrahim itu tegas, sangat tegas. Tapi bukan kata-kata yang kasar. Tegas dalam konsep tauhidnya. Tegasnya dalam berdiplomasi. Ya. Maka di penghujung setelah ayat kursi itu 255, 256, 257 itu kan rentetan ayat kursi 255, 256, 257 ayat Al-Baqarah. Ayat 258-nya itu bicara dialog Ibrahim dengan raja. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Jadi masih mudanya itu Ibrahim dakwah kepada seorang raja, saya mengatakan rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Rajanya enggak mau kalah, dia mengatakan qala ana uhyi wa umiit. Kata rajanya, aku yang menghidupkan dan mematikan. Dipanggil pembantunya, satu dibunuh, satu dibiarin. Bukan gitu konsepnya. Nah, tegasnya itu kemudian Ibrahim berganti argumentasinya. Kiranya waktu itu bakal sadar.
Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Bingung tuh. Itu tegas dalam konsep berpikir. Ya. Apakah kasar? Enggak. Gitu. Ya. Jadi beda antara tegas dengan kasar. Ini dengan bapaknya tegas bicara, ya tapi lembut, ya abad, wahai ayahanda, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah mala yasma, yang enggak dengar, wala yubsir, enggak ngelihat, wala yughni 'anka syai'a, enggak punya manfaat sedikit pun. Ini tegas loh dalam diskusi. Bahasa kita umumnya, Pak, itu patung manfaatnya apa sih? Bisa ngelihat apa enggak sih gitu. Bisa dengar enggak sih gitu. Tapi tetap kalimat itu kalimat yang terucap dengan lembut. Kalau kita bapak kita bener aja, kitanya marah-marah. Mas, bangun subuh. Iya udah tahu subuh. Emang maghrib apa? Nah, pakai melotot lagi gitu. Maka keteladanan kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu Masya Allah sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, diri kita, orang tua. Sebagai orang tua, beliau kalimatnya lembut kepada anaknya. Dan sebagai, ini kita bicara saat ini ya, ayat surat Al-Maryam ini bicara kelembutan dia terhadap bapaknya. Ya. Makanya dalam agama kita, ya, maksudnya Rasulullah SAW mengajarkan dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata sama orang tua tuh gitu. Dengan nada tidak hormat. Ya. Nah, konteksnya bisa berubah. Ya. Berubah maksudnya budaya kita kadang-kadang ada sesuatu yang nggak pantas kita sebut, tapi kita ucapkan ke orang tua kita. Ya. Kalau diwakili dalam kalimat mama sih, nah itu hati-hati. Tetap kita sebagai anak. Jadi yang namanya durhaka sama orang tua bukan cuma kita itu melantarin mereka. Ya. Bisa jadi orang tua nggak ridho ketika mata kita melotot ngelihat dia, tapi nggak terucap. Itu hati-hati. Karena keridhaan Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Rabbi fi ridhal walidain. Nabi Ibrahim melakukan ini ketika bapaknya masih hidup. Ketika bapaknya udah selesai, udah mati, udah enggak lagi minta ampun sama Allah. Udah selesai. Itu ada dalam surat At-Taubah. Lanjut dulu Pak, ayat berikutnya. Sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadaku. Maka itu ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Iya. Ini dakwah Nabi Ibrahim, dia udah punya ilmu, dia dapat wahyu. Tapi cara komunikasikannya tetap baik. Diajak diskusi, diajak ngobrol. Dibuka tuh wawasannya, cara berpikirnya. Malam ya'tika fa'tabi'ni. Ya, ikutin aku gitu. Berikutnya Pak, masih ada dua lagi kalimat Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, lanjut. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Coba deh kita berpikir untuk diri kita. Pernah nggak kita mendoakan orang tua kita agar dia tidak mendapatkan azab neraka gitu. Ya. Secara khusus gitu. Ya Allah, jangan sampai ayah ibuku tersentuh api neraka gitu. Ya. Kita memang lisan kita doa, lisan Allahumma wali-walidaini. Cuma ketika itu terucap, wajah orang tua kita tuh nggak pernah kebayang seakan-akan. Kita nggak tahu saat itu kita sedang mendoakan apa untuk orang tua. Atau kadang-kadang juga kita nggak ingat lagi. Karena ritual baca doa itu menjadi
protap saja. Tahu protap? Prosedur tetap. Pokoknya baca doanya ini. Mikirnya sih nggak kepikiran lagi tuh lagi doain apa. Baru inget pas lebaran. Ini pulang kampung, gitu. Kenapa? Ingat babe. Terus selama ini enggak. Gitu. Ya. Jadi seakan-akan tuh pulang kampung cuma kalau lebaran doang. Gitu. Mending jauh, kalau jauh masih makul, masih make sense, masih logis. Ini dekat. Mending di Bogor. Ya, satu komplek di belakang, gitu kan. Ketemu enggak, gitu kan. Astagfirullah. Nabi Ibrahim tuh khawatir. Inni akhafu ayyamassaka 'adzabun min rabbik. Aku ngeri kalau engkau nanti tersentuh azab. Dipikirin tuh bapaknya. Ini untuk kita, ini keluarga nih. Ini kita sedang belajar ala Ibrahim ya. Keluarga Nabi Ibrahim. Karena ini sebagai uswah. Ya, uswatun hasanah. Tapi memang ketika mendakwahi orang tua bukan kerjaan yang mudah. Lanjut Pak. Ini jawaban bapaknya. Bapaknya Ibrahim didakwahin sama anaknya, beliau. Silakan Pak. Ayahnya berkata, bencilah engkau kepada Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Insyaallah. Ya. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka. Oh, ini kalau bahasa Arabnya agak lumayan nih. Saat kita ngerti bahasanya. La arjumannaka. Ya. Ini ada nun tasydid, ya, ada lam. Lamnya lam apa Pak Ustaz? Lamut taukid. Lam yang artinya menguatkan. Makanya hati-hati kalau baca Al-Quran panjang pendek. Karena la itu artinya tidak. Lam sama alif. La bacanya panjang artinya tidak. Tapi kalau la saja artinya benar-benar. Kesungguhan. La in syakartum la azidannakum. La-nya pendek, la bukan la azid tapi la, pasti akan aku tambah nikmatnya. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Kenapa ada terjemah pasti atau benar-benar kada ada lampu? Penegasan. Ditakkid penguatan. Jadi kalimat itu Nabi Ibrahim, bapaknya itu la arjumannaka. Ada lamnya, ada nunnya. Penguatannya dua, di depan dan di belakang. Artinya pasti aku rajak engkau kalau engkau gak berhenti gitu. Kenapa? Ancaman. Ancaman. Tuh. Ya, kalimatnya gitu. Nah, ada orang baca surat apa nih? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa? Al-A'la. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ad-duha. Tadi kan dibaca kan? Ada imam bacanya lanya pendek, lanya panjang. Jadi gini, wala saufa. Ini artinya beda. Harusnya wala saufa. Dia bacanya wala saufa wala dan tidak akan. Tapi kalau wala saufa pasti kelak, pasti akan. Beda nggak artinya? Beda. Ini sedikit aja. Ya. Makanya itulah kenapa imam itu aqra'uhum li kitabillah. Ya. Jangan yang pakaiannya kayak saya pakai jas gitu kan. Ya, pakai kopiah putih, jenggotan, pasti layak jadi imam. Enggak juga. Ya, kata Rasulullah SAW, yang berhak jadi imam pertama aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang bacaannya itu paling bagus.
Bagus bukan suaranya merdu, bagus tuh dari segi tajwidnya terjaga, suaranya enak gitu. Ya. Jadi tajwidnya panjang pendeknya. Yang kedua, kalau misalnya bacaannya sama-sama bagus, yang kedua yang paling paham terhadap sunnah. Ya. Jadi kalau jadi imam kebelet pipis gimana caranya? Ya? Jangan diumumin ke jamaah, sebentar ya, pending, belakang dulu. Gitu. Batal sholatnya ya. Iya. Kemarin tuh Ramadan ada 2 kasus ya. Sholat tarawih kekurangan rakaat. Kekurangan rakaat. Yang pertama di pasar Minggu tuh saya jadi jamaah. Dia sholatnya tuh tarawihnya 4-4-3. Ya kan? Baru 3 salam, geger jamaah gitu kan. Kata imamnya apa? Kita ulangin lagi sholat gitu. Saya bisikin, Pak, tambah 1 rakaat, sujud sahwi di belakang. Gitu. Diem dia. Makanya harus ngerti. Gitu. Ngulang lagi 4 rakaat, rakaatnya panjang-panjang lagi. Bisa bubar jalan jamaahnya. Ngulang 3 aja udah lama. Sama yang satu di Depok Timur sini, sama. 2 atau 1 salam, bingung. Dia nggak nanya-nanya lagi, langsung kita ulang sholat. Allah harus ulang deh. Nggak ngaji nih, ya. Jadi ada imam nggak ngaji, ada juga gitu. Kenapa? Karena memang ya tadi ya, karena beberapa pertimbangan mungkin mau saya sebagai makmum aja. Ya, berikutnya baru kita ingatkan ya. Ulang ya, balik lagi. Jadi lanyak pendek. Ini bapaknya la arjumannaka, pasti aku rajam. Apa sih pelajarannya? Ya, kalau kita diskusi sama orang tua, jangan ikutin emosi. Dengarin deh kalimat Nabi Ibrahim berikutnya. Dia Ibrahim berkata, Ini kalimat Ibrahim mendapat jawaban dari bapaknya yang cukup tegas. Lanjut, Pak. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Insyaallah. Ini anak yang berbakti itu gitu. Walaupun bapaknya kufur, bapaknya ingkar, qala salamun alaik. Semoga keselamatan, kesejahteraan Allah berikan kepada. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan ampun kepada Allah. Ini selama bapaknya masih hidup. Innahu kana bi hafidnya. Tuhanku maha baik sama aku. Kadang-kadang orang tua marah, kita ladeni. Bahkan kita lebih tinggi. Oh kita keluar aja deh. Gitu. Astagfirullah. Ya, kunci surga hilang kan? Saya. Ini Masya Allah. Ini belum Ibrahim dengan keluarganya. Kan kalimatnya ala Ibrahim. Keluarga. Dapat poinnya Pak Marha pagi ini kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah. Ya. Walaupun kita benar, bukan berarti buat sok-sokan. Kebenaran yang kita dapat untuk kita dakwah. Siapa yang pertama? Yaitu orang yang paling dekat dengan kita. Ada keluarga, ada orang tua. Konteks ayat ini Ibrahim belum berkeluarga. Dia dengan bapaknya. Jadi orang yang paling dekat itu harusnya yang mendapatkan sentuhan kebaikan kita. Makanya jadi bahan evaluasi saya, Furqan, ini ceramah keluar, gimana keluarga lu gitu? Apakah sudah diperhatikan atau belum? Jangan sampai dikenal ustaz di luar, anak sendiri nggak ngakui, istri sendiri nggak merasa ada kebaikan. Warga sendiri, lingkungan itu nggak merasa ada manfaat kehadiran kita. Udah syurup ya? Belum ya? Ada yang mau didiskusikan? Ya. Kalau gini nggak bisa selesai Pak, ini kan bukan ceramah tematik yang sekali ceramah selesai. Saya nggak termasuk yang kurang nyaman gitu. Makanya kalau khutbah Jumat tuh terpotong-potong kayak iklan beda-beda gitu kan. Ya, kalau gini nanti suatu saat kalau ketemu lagi insya Allah kita lanjut. Karena masih banyak. Paling tidak
ketika kita membaca salawat Allahumma shalli ala Sayyidina atau ala Muhammad, kemudian kita nyebut Nabi Ibrahim, kita ingat, oh iya, ada keteladanan yang harus kita tiru. Hari ini adalah yang pertama. Ini pointersnya ya pertama. Jadilah orang-orang yang senantiasa baik dan kebaikannya itu dirasakan oleh orang sekeliling kita. Itu yang pertama. Innahu kana siddiqon nabiyya. Yang kedua, kebaikan kita ya, sebagai rasa kasih sayang kita kepada orang tua, maka orang tua harus merasakan kebaikan kita. Ya, yang ketiga, ketika pun orang tua kita tidak sejalan dengan kita, maka akhlak kita, kata-kata kita senantiasa harus mencerminkan kebaikan. Bahkan kita doakan mereka, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Karena bisa jadi kita sebagai anak pernah kecewa sama orang tua kita, ya. Tapi Allah mengajarkan kalau ingat orang tua, jangan ingat masa tua kita. Kalau ingat orang tua, ingat masa kecil kita. Ketika orang tua segalanya, karena kutip segalanya, maksudnya apa? Kita nggak bisa apa-apa, orang tua yang melayani kita. Ya, kita bayi, digendong, diapain segala macam, pokoknya itu kita sangat ketergantungan. Bisa jadi saat ini orang tua kita saatnya ketergantungan dengan kita. Ya. Kalau dulu kita sering diomelin, sering dinasehatin, jangan naik, jangan naik, gitu kan? Nah saat ini bisa jadi orang tua kita kayak gitu juga. Ya, susah banget tuh bapak, udah dibilangin. Ya sama itu juga, dan itu. Bedanya dulu kita belum sampai balik pikiran kita, sekarang bedanya udah menurun akarnya gitu. Ya, siklus normal gitu kan? Dari kecil menjadi kuat, lemah. Itu kata Allah gitu. Wa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Ya, Allah jadikan kita lemah, setelah lemah jadi kuat, tapi wa ja'ala min ba'di quwwatin, setelah kuat du'fan, lemah lagi, wa syaibah, kemudian mulai berubah. Nah, orang berubah itu identik dengan kelemahan, ya kan? Ya, makanya ubah itu cermin bahwa kita tidak muda lagi gitu kan. Tidak seperti dulu. Nah, anak-anak kalau udah melihat orang tuanya udah berubah, oh iya, orang tua saya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu saya dibantu, sekarang saya akan banyak membantu. Jadi kalau kita pahami bersama, anak, orang tua, itu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita abdan syakura, hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan orang tua dan keluarga, dan kita menjadikan ladang amal-amal kebaikan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi itu bukan cuma semata-mata quality time, tapi frekuensi itu penting. Ya, kadang-kadang kita berdalih tuh, karena nggak sempat, akhirnya yang penting kan berkualitas. Nah, sesuatu yang receh, kata ABG, ya receh, artinya nggak ada apa-apa. Tapi kalau sering, apa yang terjadi? Tresno, gitu kan, tresno. Jadi rasa cinta itu akan hadir. Karena sering. Awalnya benci, lama-lama benar-benar cinta katanya. Ya kan? Karena sering. Nah, sehingga memang kita harus berusaha menguatkan diri sering. Ya. Dan waktunya cari yang berkualitas. Jangan udah sisa. Makanya kemarin tuh Ramadan, itu saya sangat menguatkan family time itu di Ramadan itu dahsyat. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap anak dari sebelum subuh udah kita perhatiin, kita bangunin mereka. Ada care orang tua sama anak. Tapi di bulan Syawal, care itu seakan-akan hilang.
Coba di rumah-rumah kita, apakah masih ada tuh bangunin anak? Ayo, entar nggak kebagian sahur. Mungkin bukan sahurnya, tapi bangunnya itu. Gitu. Tapi lebih dari itu, yang pertama kesadaran kita bahwa keluarga itu adalah amanah. Tugas kita bukan cuma sebagai seorang ayah, tapi tugas kita juga sebagai seorang sahabat. Tugas kita juga sebagai seorang guru. Tugas kita juga sebagai seorang yang mursyid, mengarahkan anak-anak kita. Kadang-kadang peran kita itu, orang tua mohon maaf, bapak itu seperti ATM. Ya, kalau pengen dapat jajan baru deketin babenya. Kalau enggak ketemu. Jangankan itu, dengan istri juga gitu sama. Maka jalin kebersamaan. Kelihatannya ringan ngajak main anak-anak yang masih kecil. Nanti ada surah fasenya itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, wa Ismail, diajak anaknya. Doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Padahal cuma berdua. Dia enggak mengatakan taqabbal minni, dariku. Ada anaknya. Anaknya disertakan dalam doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Masyaallah. Berdua, doa lagi. Rabbana waj'alna muslimaini. Muslimaini itu dua orang yang berserah diri. Dia dan anaknya lagi berdoa nih. Waj'alna muslimaini laka. Masyaallah. Ya. Jadi kebersamaannya bukan cuma fisik tapi hati, didoain. Gitu. Makanya kalau nanti ada ya fase-fase, nanti kita lebih menguatkan. Ya. Ada seorang anak saya kuliah, kemudian ada ininya temannya itu nanya ke anak saya, kamu pernah dicium nggak sama orang tuamu? Saya cium ke anak saya yang kuliah perempuan. Kata anak saya, biasa kita di rumah. Kata dia, aku nggak pernah dicium, dipeluk sama orang tua. Ini sunnah. Ada sahabat namanya Aqra, punya anak 10. Dia kaget ngelihat Rasulullah nyiumin Hasan dan Husain dicium. Kata dia, ya Rasulullah, aku punya anak 10, nggak ada yang aku cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Jadi kata-kata siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, itu ada sebab, ada asbabul wurudnya bahasanya. Latar belakangnya gitu tuh. Ada sahabat nggak nyium anaknya, disuruh nyium. Karena disitulah terjalinnya kasih sayang, kedekatan. Bahkan itu melebihi daripada kita beliin handphone dan yang lainnya, misalnya. Dan saat itu akan dikenang ketika kita jauh dari mereka. Masya Allah. Kasihan sepele, enggak, itu parenting modern, bukan. Itu Nabi yang ngajarin. Masya Allah. Ya. Indah. Itu komunikasi bukan cuma verbal. Komunikasi adalah bagaimana terpautnya hati. Kadang-kadang nggak banyak ngomong tapi nyambung. Kita suami pulang kerja, ya, baru gitu doang. Mau teh atau air putih, gitu. Padahal baru doang. Kenapa? Karena komunikasinya body language, dia udah tahu. Ya. Baru kita duduk, tarik napas panjang aja. Sebentar, nyalain kipas angin tuh. Kita nggak nyuruh, tapi itu adalah bahasa tubuh, body language. Kadang-kadang kita bahasa yang penting kedengaran,
tapi nggak tahu bagaimana cara agar terdengar sampai masuk dalam hati. Ya, dari hati masuk ke dalam hati. Makanya hati-hati dengan hati katanya gitu. Be careful with your heart katanya. Hati-hati dengan hati. Gitu. Jadi yang namanya komunikasi itu bukan sesuatu yang instan. Ya, makanya untuk kita nih yang berkeluarga, kita punya anak mantu nih, kita tularkan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi kita lambat mulainya. Baru sadar itu pas ngaji, pas sudah berkeluarga, wah kemarin nggak kayak gini ya. Ya. Jadi ketika yang pertama itu dari awal-awal nikah itu harus ada kesamaan. Tujuan nikah itu apa? Ya, terkomunikasikan. Ya. Termasuk adalah ketika kita punya anak, pengen kita apain tuh anak kita. Jangan sampai nahkodanya ada dua. Bapaknya mau ke kanan, ibunya mau ke kiri. Anaknya namanya split personality. Split personality, kepribadian terbelah. Dia tahu tuh, kalau misalnya diomelin bapaknya, dia berlindung di ketiak emaknya. Jadi tahu tuh bagaimana tuh, kalau pengen ini bapaknya, itu enggak. Harus ada kesamaan. Dan itu harus di awal membangunnya. Maka sekufu ketika orang menikah itu bukan cuma bicara masalah status keluarga, tapi masalah pemahaman juga harus sama, nyambung. Ya. Apalagi bapak itu, suami itu sebagai ro'in, sebagai pemimpin. Ya. Maka yang dipimpin juga harus satu visi, satu pandangan, satu pemahaman. Pemahaman itu dibingkai dari apa? Bukan cuma karena dia S1, S2, S3, enggak juga. Ya. Tapi dengan agama ini akan lebih mudah. Makanya dari awal fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ya. Saya mereka yang konsultasi perceraian ke saya, ini termasuk banyak. Bahasa Arab tuh 3 tuh udah banyak. Ya. Sampai ada yang menikah, Ustaz, Covid kemarin datang ke rumah. Ustaz, saya mau nikah lagi. Bayangin tuh Pak, sebagai Ustaz kita orang konsul udah. Orang tua saya udah setuju. Keluarga besar saya sudah setuju, tinggal persetujuan istri. Gimana cara jawabnya? Maka kalimat saya, waktu itu saya masih ingat, bisa nggak antum menikah, tapi silaturahim dengan siapapun tetap terjaga. Karena Rasulullah istrinya banyak, tidak ada yang merasa terputus silaturahimnya. Betul, nggak ada yang kecewa. Semuanya sorohan lapang dada. Kalau pengen sunnahnya kayak gitu, sunnah yang lain juga. Maksudnya nikahnya kan nikah sunnah, nikah lagi iya. Sekarang sunnahnya itu adalah tetap terjaga kebaikan dengan yang lainnya. Bahkan saling mendukung. Ya. Ternyata nggak bisa menghadirkan itu. Ya. Nikah dengan istri kedua, istri pertama akhirnya cerai. Ya. Istri pertama nikah, kemudian nggak lama, usianya nggak lama juga, akhirnya cerai. Akhirnya jomblo lagi gitu. Dia bilang, nih karena apa? Dari awal ya, nggak punya kesamaan ya, kesamaan visi ya. Nah baru kemarin tuh ada yang konsul, Ustaz, istri saya kan dia cerai ya, menikah lagi dapat anak, kemudian istrinya meninggal, pengen balik lagi ke istri pertama. Dia bilang, semuanya lapang dada nggak? Iya Ustaz, karena waktu itu kami cerai nggak dapat anak, sekarang saya udah dapat anak dan istri udah siap. Oke, saya bantu, bismillah. Yang penting ada kesamaan itu. Sekecil apapun nggak sama, maka ujung-ujung aja divorce biasanya, pisah. Ya, ngeri. Kalau udah pisah itu yang kesian siapa? Anak-anak. Ya, tadi split personality. Ya, kasihan kan. Kalau yang nggak kuat, lama-lama menjelekkan salah satu di antara keduanya biasanya. Gitu ya Pak ya. Dan ini masalah yang sifatnya fania panjang ya. Nggak semua orang sama pendekatannya, pasti beda. Latar belakang suku itu beda, ya. Latar belakang pendidikan juga beda, sehingga pendidikannya itu pendekatannya enggak satu orang dengan satu pendekatan bisa berlaku semua, enggak juga. Ya, faktor usia juga sangat mempengaruhi kematangan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga kebaikan komunikasi kita di rumah-rumah kita, sehingga walaupun kita jauh, ya orang tua jauh dari anak, tapi secara keterikatan hati itu akan senantiasa ada. Ya, itu pentingnya ta'riful qulub. Kesatuan hati dalam keluarga. Jadi yang dekat akan semakin rekat, yang jauh akan semakin dekat. Tapi kalau hati nggak bersama, dekat aja, hatinya jauh Pak. Iya, sama-sama di meja makan, masing-masing megang handphone, masing-masing dengan temannya.
bapaknya dengan kantornya, emaknya dengan sosialitanya, anaknya dengan teman-teman sekolahnya, bahkan main game di depan meja makan. Udah tuh, cuman makan doang. Kumpul tapi hati berpisah. Naudzubillah. Kalau bahasa Quran tuh tahsabuhum jami'an. Engkau melihat dia sebuah jamaah, wa qulubuhum syatta. Tapi hati-hati mereka berpecah-pecah. Naudzubillah. Adana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.